Taib, bismillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, ilahi ata maqsudi wa ridhaka matlabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'alana min ummati sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan dan Allah titipkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min azwajihi wa dzurriyyatihi min ahli baitihil kiram, juga kepada seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad, yang insyaallah kita semua termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, insyaallah hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan kajian kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah di Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar wa sa'allahu dharihahu wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Baik, setelah sebelumnya kita membahas terkait perang Badar, maka kita melanjutkan kepada bahasan setelahnya, yakni Bani Qainuqa wa awwalu khiyanatin yahudiyatin lil muslimin, pengkhianatan pertama kaum Yahudi kepada umat Islam dari Bani Qainuqa. Jadi pada saat kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah itu sudah ada kumpulan orang-orang Yahudi. Di antaranya ada Bani Qainuqa yang kita bicarakan hari ini. Kemudian ada lagi Bani Nadir. Terus kemudian ada lagi Bani Quraizah. Itu diantara kumpulan-kumpulan kaum Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Jadi kalau Rasulullah itu hijrah, orang-orang Yahudi sudah ada duluan menempati kota Madinah. Yathrib saat itu namanya. Nah, diceritakan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah, kana min amri Bani Qainuqa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'ahum bisuqin Qainuqa. Jadi dalam satu kesempatan ini selepas perang Badar, selepas perang Badar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini adalah satu kumpulan orang-orang Yahudi yang cukup sudah maju sistemnya saat itu. Jadi udah punya pasar, dia punya tentara atau militer juga sudah mulai bagus begitu. Pasar Bani Qainuqa ini masyhur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang dari Bani Qainuqa. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Ya ma'syaral Yahud, wahai orang-orang Yahudi," kata Rasulullah, "ihzaru minallahi azza wa jal mislama nazala bi Quraisyin minan naqamah ay minan nuqmah wa aslimu fa innakum qad araftum anni nabiyyun mursal tajiduna dzalika fi kitabikum wa fi ahdillahi ilaikum." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, wahai orang-orang Yahudi, berhati-hatilah kalian
terhadap keingkaran kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti Allah menurunkan kepada kalian apa yang Allah turunkan kepada orang-orang Quraisy. Ya. Jadi ini perang Badar sudah selesai, orang-orang Quraisy sudah kalah, sebagian orang-orang yang ingkar, ya, wabil khusus pembesar-pembesar Quraisy mati pada saat perang Badar itu. Maka Rasulullah ngingetin, ya, hati-hati kalian. Jangan sampai kalian ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti apa yang Allah berlakukan kepada pembesar-pembesar Quraisy, Allah berlakukan kepada kalian, begitu kata Rasul. Wa aslimu, masuk Islamlah kalian. Fa innakum qad araftum anni nabiyyun mursal, karena saya yakin bahwa kalian sudah tahu kalau saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Memang orang-orang Yahudi ini, khususnya para pendeta-pendeta Yahudi, ya, rahib-rahib Yahudi itu, mereka yang mendalami kitab Taurat min ahdil qadim wa min ahdil jadid, itu mereka sudah tahu kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak hal-hal yang menunjukkan itu, menguatkan bahwa emang orang Yahudi, terutama pemuka-pemuka agamanya, udah tahu kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hanya saja mereka kecewa kenapa Nabi itu nggak turun dari kalangan Bani Israel. Akhirnya mereka nggak mau menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah, begitu. Ya. Mereka yakinnya Nabi akan datang sebentar lagi, betul, tanda-tandanya sama, betul, tapi harus dari kalangan mereka, gitu. Ternyata dari keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam, yang mana itu bukan bagian dari Bani Israel, nggak terima mereka. Maka kata Rasulullah, saya yakin kalian sudah tahu bahwa saya adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tajiduna dzalika fi kitabikum wa fi ahdillahi ilaikum. Kalian temukan itu dalam kitab-kitab panduan kalian, gitu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Qalu, maka orang-orang Yahudi menjawab perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wahai Muhammad, engkau melihat bahwa kami ini tidak seperti kaummu, yakni orang-orang Quraisy itu. Jangan samakan kami dengan orang-orang Quraisy yang kalian kalahkan pada saat perang Badar itu, kata orang-orang Yahudi. La yaghurrannaka annaka laqita qauman la ilma lahum bil harb. Jangan kalian samakan kami dengan orang-orang Quraisy. Mereka itu kalah dari kalian karena mereka nggak punya ilmu tentang perang, gitu. Nggak ada ilmu untuk berperang. Maka jangan samakan mereka orang-orang Quraisy dengan kami ini. Nah, ini dengan kesombongan orang-orang Yahudi ini. Inna wallahi la in harabtana la ta'lamanna anna nahnu nas. Ya. Demi Allah, kata orang-orang Yahudi, apa yang terjadi dengan orang-orang Quraisy pada saat perang Badar nggak akan terjadi kalau lawannya adalah kami, gitu. Ini kata orang-orang siapa? Orang-orang Yahudi. Jadi dia nggak mau nerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka nanti turun ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran itu. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kufur kepada Allah, bahwa mereka akan dikalahkan, ya. Layaknya orang-orang Quraisy pada saat perang Badar, mereka pun akan dikalahkan. Wa tuhsyaruna ila jahannam, dan mereka nanti setelah mati akan dikumpulkan di neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat, gitu. Ya. Naam. Wa rawa Ibnu Hisham an Abdullah ibnu Ja'far ibnu Al-Musawwar, ya, an Abi Awanah. Ya. Jadi setelah kejadian itu makin hasadlah orang-orang Yahudi ini kepada kaum muslimin. Ya. Memang dari awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang, terus kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti apa yang kita bahas di awal itu kan membuat undang-undang, ya,
untuk menjaga stabilitas orang-orang yang berada di kota Madinah pada saat piagam Madinah itu. Mereka udah nggak suka tuh. Berkali-kali mereka break the rules. Berkali-kali mereka itu mengingkari perjanjian yang sudah dibuat. Berkali-kali. Sahabat juga sebenarnya udah panas juga nih. Ya, mereka ganggu kaum muslimin, mereka ganggu ini, ganggu itu gitu. Tapi Rasulullah meredam itu. Karena Rasulullah SAW punya perhitungan bahwa kaum muslimin ini belum terlalu kuat di kota Madinah gitu posisinya. Maka Rasulullah meredam itu, jangan dulu, tahan dulu gitu. Nah, kejadiannya berubah keadaannya setelah perang Badar itu. Kaum muslimin kan menang nih. Itu di luar dari apa yang mereka perkirakan, di luar perkiraan orang-orang Yahudi pula itu. Kok bisa ngalahin orang-orang Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat dari apa yang dihadapi oleh orang-orang muslimin. Jadi kaum muslimin agak percaya dirilah ketika itu ya. Nah, percaya dirinya kaum muslimin ini makin membaik pasca perang Badar gitu. Maka satu waktu kejadiannya setelah mereka menolak dakwah Rasulullah di pasar Bani Qainuqa itu ya, ada seorang wanita dikisahkan oleh Ibnu Hisham ya, dari Abdullah Ibnu Ja'far, anna imra'atan minal Arab, bahwa salah satu perempuan kaum muslimin ya, perempuan muslimah itu datang ke sebuah toko perhiasan ya, membawa perhiasannya bijalbin laha. Kemudian setelah itu didatangi pasar Bani Qainuqa. Terus dia datangi seorang tukang sepuh di pasar itu. Entah itu sepuhnya sepuh emas apa sepuh perak, yang jelas itu tukang sepuh lah begitu. Ya. Terus kemudian perempuan ini memakai pakaian yang tertutup, bahkan munaqqabah, memakai cadar begitu. Ya. Digangguin sama laki-laki atau beberapa kumpulan orang-orang Yahudi ini, pemuda-pemuda Yahudi ini, nyari gara-gara lah gitu, goda-godain perempuan gitu. Mereka minta supaya si perempuan ini membuka auratnya atau membuka cadarnya atau membuka kerudungnya, wallahu alam. Yang jelas dia pengen ngelihat sesuatu yang tidak diperkenankan untuk dilihat oleh wanita ini. Dipaksa-paksa, nggak mau, katanya nggak mau, nggak boleh. Ternyata pada saat digodain ini si tukang sepuh tadi iseng juga ternyata. Itu bagian belakang dari pakaiannya diikatkan kepada satu objek begitu. Maka ketika sudah selesai, perempuan ini bergegas pergi dari tempat itu, pakaiannya kan nyangkut tuh. Pakaiannya nggak kayak pakaian sekarang ya, yang semua serba tertutup, terkancing dengan sempurna. Maka begitu ketarik, terbukalah aurat bagian belakangnya ya. Teriaklah si wanita ini, terdengar oleh seorang muslim yang nggak jauh berada dari tempat si wanita minta tolong itu ya. Maka pria muslim tadi segera mendatangi tempat ya, teriakan si wanita. Dia tahu wanita itu diganggu, maka yang mengganggu itu dipukul sampai kemudian terbunuhlah laki-laki Yahudi tadi, tukang sepuh itu kan yang ngerjain dia itu. Karena adanya di sekitaran orang-orang Bani Qainuqa, otomatis mayoritas di situ adalah orang-orang Bani Qainuqa. Ngelihat tukang sepuh ini dibunuh, oh mereka ternyata langsung mukulin orang muslim yang membantu wanita yang tadi digodain itu. Terbunuhlah wanita muslim, terbunuhlah pria muslim tadi. Jadi mati juga nih, wafat juga orang muslim yang membela muslimah tadi. Kabar ini tersiar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Inilah kejadian di mana fakana haula awwalu yahudin naqadul ahda allazi bainahum wa bainar Rasulillah ya. Inilah awal mula di mana orang-orang Yahudi tidak menepati perjanjian mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terjadilah
peperangan yang mana pemantiknya tadi itu. Jadi kata para ulama pemantiknya dua. Satu, karena mereka nggak suka dengan orang-orang muslim yang sudah mulai naik daun pasca perang Badar itu. Hasad mereka, ini hasad nih kan nggak seneng kalau orang lain dapat karunia, kan hasad begitu. Mereka nggak suka kaum muslim mendapat kemenangan, itu yang pertama. Mereka khawatir bahwa pengaruh muslim akan semakin besar di kota Madinah, nggak suka betul mereka. Yang kedua pemantiknya adalah wanita yang tadi digoda tuh oleh tukang sepuh tadi, dikerjain sampai terbuka auratnya. Dua hal itu. Maka wa kana dzalika fi ma rawa at-Tabari, diriwayatkan oleh Imam Tabari, wal Waqidi, juga Imam Waqidi, fi muntasafi Syawal minas sanati tsaniyah lil hijrah. Terjadilah perang terhadap Bani Qainuqa di pertengahan bulan Syawal tahun 2 setelah hijrah. Tahun kedua nih masih. Setelah perang Badar lah, nggak jauh. Ya, karena perang Badar kan kejadiannya bulan Ramadan. Ya, kalau kemarin kita bahas tuh ada yang 17 Ramadan, ada yang mengatakan 19 Ramadan begitu. Ini bulan Syawal, pertengahan, berarti ya mungkin 1 bulan setelah kejadian perang Badar. Terjadilah ya, peperangan dengan Bani Qainuqa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk mengepung orang-orang dari Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini bukan orang sembarangan ya, bukan orang-orang kumpulan Yahudi sembarangan. Peralatan perang mereka komplit. Tentara-tentara mereka sudah cukup terlatih. Tapi ini masalahnya masalah izzah wa iffah. Ini masalahnya masalah harga diri juga ini. Dan Masya Allah kita lihat ya bagaimana Islam itu menjunjung tinggi wanita itu dia. Perkara satu wanita yang diganggu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun tangan, kaum muslimin turun tangan. Bahkan ada seorang pria yang mati gara-gara membela saudarinya sesama muslim yang diganggu itu sampai terbuka auratnya. Hadza makanatul mar'ah fil Islam, begitu agungnya kedudukan wanita dalam Islam. Ya. Zaman dulu sampai sebegitunya tuh. Ya. Kalau zaman sekarang kan kebalikan. Aurat dibuka, giliran kita nasehatin, kita kasih tahu, marahan dia gitu. Ya. Padahal dulu dibelanya sampai sedemikian rupa tuh, Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Naam. Ya. Maka terjadilah pengepungan itu. Sampai kemudian terjadi hingga 2 pekan, 15 hari dikepung sama kaum muslimin. Ya. Rupa-rupanya ada pengganggu. Abdullah bin Ubay bin Salul, ini tokoh munafik yang kita tahu dalam sejarah ini. Ya. Dia bersekutu ini dengan orang-orang Yahudi. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia bilang janganlah dikepung ini orang-orang Yahudi, karena bagaimanapun ya kita udah punya perjanjian, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, loh yang ngerusak perjanjian siapa, kan begitu ya, Rasulullah tidak mengindahkan Ubay bin Salul ini. Sampai kemudian selama 2 pekan itu dikepung, menyerahlah orang-orang Bani Qainuqa ya, takluk juga di tangan kaum muslimin. Lantas kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berencana untuk memberikan hukuman kepada setiap orang dari Bani Qainuqa. Begitu kemudian lagi mau dikasih hukuman, lagi-lagi nih Ubay bin Salul campur tangan. Kata Ubay bin Salul sambil memegang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam sebagian riwayat awalnya Ubay bin Salul bilang, ya Muhammad, tolong jangan dieksekusi orang-orang dari Bani Qainuqa. Tapi Rasulullah nyuekin aja. Rasulullah nggak mengindahkan permintaan Ubay bin Salul. 2 kali, ya Muhammad, tolong jangan eksekusi orang-orang dari Bani Qainuqa. Lagi-lagi Rasulullah berpaling, artinya Rasulullah nggak mengindahkan, gitu, dicuekin sama Rasul. Sampai dipaksa sama Ubay bin Salul, tangannya Ubay bin Salul tuh masuk ke dalam kantong baju besinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, mereka punya 300 tentara yang bersenjata dan 400 tentara yang tidak bersenjata.
Mereka dulu pernah membantu aku, kata Ubay bin Salul, ya, untuk melawan musuh-musuhku. Maka tolong ya Muhammad, jangan kau eksekusi mereka, jangan bahkan kau bunuh mereka, apalagi dalam satu hari habis semua orang-orang Bani Qainuqa. Jadi Rasulullah tuh diminta betul sama Ubay bin Salul. Ya. Ini wallahi imru'un akhsha ad-dawair. Aku benar-benar mengkhawatirkan terjadinya bencana itu ketika engkau mengeksekusi dari Bani Qainuqa ini. Ini kata Ubay bin Salul. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bilang, "Hum laka ya Ubay." Ya udah kalau gitu, mereka semua terserah mau diapain sama kamu. Tapi wa'murhum. Tapi minta kepada mereka, suruh mereka, perintahkan mereka ayyakhruju minal Madinah, harus keluar mereka dari Madinah, wala yujawiruhu biha, dan jangan coba-coba untuk tinggal di dekat kota Madinah. Terserah, kalau gitu ini urusan kamu, tapi suruh mereka angkat kaki dari kota Madinah. Maka Bani Qainuqa itu diusir dari kota Madinah karena mereka merusak perjanjian dengan kaum muslimin. Ya. Begitu keluar Bani Qainuqa, mereka tiba di sebuah tempat di dekat Syam, di daerah Syam, Syria, berarti naik ke atas tuh. Ya. Namanya Azra'at. Ya. Ketika mereka tiba di Azra'at, banyak di antara Bani Qainuqa ini yang kena penyakit wabah terus mati begitu. Ya. Selain Ubay bin Salul, ada juga yang bersekutu dengan kaum Yahudi. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Ubadah bin Samit. Ya. Tapi begitu tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka betul atas perjanjian yang dirusak oleh orang-orang Yahudi, maka Ubadah bin Samit pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengatakan, "Inni atawallallahu wa rasulah." Aku memberikan loyalitasku kepada Allah, juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mukminin, juga kepada kaum mukminin, ya. Wa abra'u, ya. Dan aku berlepas diri min haula'il kufar wa wilayatuhum, ya. Dari orang-orang ingkar itu, dari orang-orang Yahudi. Aku nggak lagi loyal kepada mereka. Ya. Sampai turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah yang menceritakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd. Ini peringatan dari Allah, jangan kalian jadikan orang-orang Yahudi atau Nasrani itu sebagai sekutu kamu, artinya sebagai atasan, wali kamu. Ya. Nah, ini dalam surah Al-Maidah ayat 52. Begitulah kejadian pada saat Bani Qainuqa merusak perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perang yang kedua ya, setelah sebelumnya perang Badar di tahun yang sama. Tahun keberapa? 2 setelah hijrah. Ya. Kalau perang Badar tadi kita sebutkan terjadi di bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu perang Badar. Perintah puasa sudah diberlakukan. Ya. Perintah puasa itu kan 2 Hijriah juga. Bulan Rajab atau bulan Sya'ban turunnya itu. 1 atau 2 bulan sebelum terjadinya perang Badar. Maka begitu perang Badar terjadi, perintah puasa sudah diberlakukan. Ya. Kalau dalam riwayat kita temukan sebagian sahabat Rasulullah SAW tidak puasa karena perang. Artinya keadaannya syiddah, berat, tapi sebagian tetap memutuskan untuk melanjutkan puasanya gitu. Pada saat perang Badar. Perang Badar selesai, dimenangkan oleh kaum muslimin. Berlanjut setelahnya 1 bulan, itu perang dengan Bani Qainuqa. Apa alasannya? Sekali lagi, karena orang-orang dari Yahudi ini merusak perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemantiknya 2. Yang pertama, karena kebencian mereka kepada kaum muslimin yang mendapat kemenangan pada saat perang Badar. Mereka khawatir bahwa kaum muslimin ini pengaruhnya akan menjadi besar, sehingga mereka makin membenci kaum muslimin saat itu. Yang kedua, karena kejadian wanita tadi yang diganggu oleh
orang Yahudi. Itu pemantiknya. Sehingga al-ibar wal izat, beberapa pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari pengkhianatan, ya. Pertama, orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin dari Bani Qainuqa. Yang pertama, makanatul mar'ah, seperti apa yang tadi Al-Fakir sebutkan. Bagaimana Islam menjunjung tinggi wanita, ya. Kedudukan wanita di dalam Islam itu mulia, ya. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita dalam hadisnya bahwa orang yang paling layak untuk kita hormati adalah seorang wanita yang mulia, yaitu ibu kita, ya. Yang itu tidak ada dalam agama-agama lain itu. Penekanan sampai 3 kali. Siapa yang harus aku muliakan ya Rasulullah? Ibumu. Terus siapa ya Rasulullah? Ibumu. Terus siapa ya Rasulullah? Ibumu. Baru yang terakhir, terus siapa ya Rasul? Bapakmu, kata Rasulullah. Ini menunjukkan bagaimana agama Islam menghormati seorang wanita bernama ibu itu. Jadi kedudukan wanita ini diangkat oleh agama Islam. Maka salah kaprah kalau ada tuduhan, apalagi dari feminis sekarang ini, mereka mengaku pejuang feminisme, yang menyatakan bahwa Islam ini mengkerdilkan kedudukan seorang wanita. Enggak. Kita justru mengangkat martabat dan harkat seorang wanita. Ini kedudukan wanita dalam Islam. Yang kedua, terkait masalah izzah dan iffah. Kaum muslimin ini harus punya izzah, harus punya iffah. Izzah itu harga diri, memang identiknya sama laki-laki. Sementara iffah itu menahan diri untuk sebuah kehormatan. Sama-sama sebenarnya, izzah untuk kehormatan, iffah pun untuk kehormatan. Menahan diri ini lebih kepada seorang wanita. Jadi iffah itu identiknya sama wanita. Ya walaupun pria wanita semuanya harus punya izzah dan iffah, hanya saja identiknya begitu. Ya. Ini kita harus punya izzah ini. Izzah baik kepada sesama muslim, artinya seorang muslim terhadap muslim yang lain itu harus punya izzah itu. Harus punya harga diri. Apalagi muslim kepada di luar muslim, harus punya harga diri. Ya. Kalau yang dicontohkan dalam kisah ini, bagaimana seorang wanita tadi yang diganggu memantik, ya, seorang laki-laki muslim untuk membela saudarinya sesama muslim. Itu izzah itu. Harga diri betul. Dan seorang wanita tadi yang menahan dirinya untuk tidak memperlihatkan auratnya, itu dinamakan iffah. Nah kita nih krisis izzah, krisis iffah. Kalau sesama muslim pun juga harus ada izzah dan iffah. Itu dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah. Ya. Mereka yang lagi membutuhkan sesuatu, mereka tuh pantang, Pak, untuk ngangkat tangan minta tuh anti betul. Banyak kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang terkenal dengan kezuhudannya itu. Berkali-kali dalam kondisi itu nggak hanya Sayyidina Alinya saja yang kelaparan, tapi istri dan anak-anaknya kelaparan. Tapi pantang beliau tuh minta dikasihani sama orang. Enggak. Seorang kepala keluarga, seorang muslim tuh harus punya izzah. Diikhtiarkan semaksimal mungkin. Itu yang nanti menjadikan seorang Ali bin Abi Thalib datang ke perkebunan pemilik yang dimiliki oleh seorang Yahudi itu. Ya. Di rumah nggak ada makanan, istrinya kelaparan, anak-anaknya kelaparan, datang beliau, nggak minta-minta, nyari pekerjaan, Pak. Izzah itu. Walaupun kepada orang-orang yang memang bukan muslim saat itu. Itu yang bisa dia ikhtiarkan, karena kepada yang lain kebetulan nggak membutuhkan jasanya. Datanglah ke rumah orang Yahudi. Itu ya Allah, itu kisah sedih itu. Lantas kemudian bertepatan dengan Rasulullah SAW mencari Sayyidina Ali di rumahnya. Kata Fatimah, cobalah engkau ayah cari di luar. Mungkin Ali ini sedang mencari-cari kerjaan di rumah orang-orang Madinah.
Nanti Rasulullah nyari, ternyata betul ada Sayyidina Ali di sebuah rumah orang Yahudi, di sebuah kebun, maaf, orang Yahudi. Dia nimba sumur. Ya. Setiap selesai satu timbaan itu diupahinnya satu kurma. Satu timbaan satu kurma. 2 kali timbaan 2 butir kurma. Ketika Rasulullah datang, terlihat Sayyidina Hasan, putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu mukanya masih belepotan sama bekas kurma itu. Rasulullah ngelihat cucunya, nangis tuh Rasulullah. Terus Rasulullah bilang, "Kif ya Ali, cukup ya Ali, udah cukup sudah cukup," kata Rasulullah. Iba Rasulullah ngelihat Sayyidina Ali. Tapi kata Sayyidina Ali, "Ya Rasulullah, biarkan sebentar, beberapa timbaan lagi supaya aku bisa mendapatkan tambahan kurma untuk aku berikan kepada engkau ya Rasulullah, juga kepada emaknya anak-anak nih, Fatimah di rumah." Itu izzah. Dia kerja, dia minta-minta itu. Maka ini masalahnya masalah kehormatan diri dan harga diri. Umat Islam tuh harus kuat itu. Pernah juga Sayyidina Abu Hurairah begitu. Itu udah guling-guling, Pak. Nahan sakitnya itu udah bukan sakit terus kayak kita ya, nahan sakit gitu, melilit, enggak. Ini udah guling-guling. Dalam riwayat disebutkan begitu Abu Hurairah. Tapi beliau nggak mau tuh ngangkat tangan minta-minta, nggak mau. La yas'alunan nasa ilhafa. Pantang betul untuk minta-minta itu. Ini masalahnya masalah izzah. Baik kepada sesama muslim maupun muslim kepada non-muslim. Ya, harus ada izzahnya itu. Ya, Masya Allah. Nah, sementara izzah saat ini ya mungkin mulai pudar lah. Gak terlihat lagi itu. Ifah juga begitu, yang harus dimiliki seorang wanita. Ya, sekarang mungkin zamannya kita udah di penghujung zaman mungkin, wallahu a'lam bissawab. Ya. Mereka bahkan dengan mudahnya memperlihatkan apa yang dimiliki dari tubuhnya itu kepada orang banyak dengan bangga dan tanpa ada rasa malu, bahwa itu adalah sesuatu yang mahal yang dimiliki oleh seorang wanita itu. Yang repotnya lagi zaman ini, karena sudah berlalu dan berlaku sering sekali, jadi hal yang seperti itu jadi terlihat biasa. Itu yang repot sekarang. La haula wala quwata illa billah. Jadi masalah izzah dan iffah, harga diri juga menahan diri untuk sebuah kehormatan. Terus selanjutnya kita melihat Ubay bin Salul, tokoh munafik ini. Tokoh munafik masyhur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan Ubay bin Salul dalam koridor sesama muslim, Pak. Walaupun udah ganggu kayak begitu tuh. Itulah yang seharusnya menjadi barometer kita dan ukuran kita bagaimana memperlakukan sesama muslim, sesama ahlul qiblah. Kan bisa aja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tanda-tanda munafik udah ketara betul, perangi saja, bunuh saja, kan harusnya begitu. Udah ganggu betul nih, stabilitas Madinah satu terganggu gara-gara Ubay bin Salul. Tapi nggak begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memberlakukan seorang Ubay bin Salul sebagai seorang muslim. Ini loh kaedah ini. Sama-sama ahlul qiblah, sama-sama ahlul qiblah. Ya. Kemudian kezaliman seorang Ubay bin Salul, ya, berkali-kali, karena nanti di perang Uhud juga kejadian tuh. Gara-gara Ubay bin Salul, beberapa orang munafik menarik diri dari perang Uhud. Gara-gara Ubay bin Salul lagi, munafik juga ini. Nah, kezaliman itu memang ada yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pengangkat derajat orang-orang lain dari kaum muslimin. Jadi orang-orang zalim itu nggak semuanya langsung diberangus sama Allah, enggak. Ada sebagian yang dibiarkan sama Allah untuk mengangkat derajat kaum muslimin, untuk mengangkat derajat orang-orang yang diuji itu. Ya. Maka orang-orang yang zalim ada yang memang langsung dibayar cash kontan sama Allah, ada. Tapi ada yang memang dipending dulu sama Allah. Ya. Diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada saatnya begitu sudah ada di akhirat,
di mahsyar kemudian diberikan ganjaran oleh Allah. Ya. Kalau dalam Al-Quran itu saya lupa awalnya itu muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Baru nanti orang-orang zalim itu ya. Orang-orang yang zalim ini akan, bahasa kita tuh apa ya, terperangah melihat balasan yang Allah berikan kepada dia saat dia di dunia dulu belum dibalas sama Allah gitu ya. Memang ada tuh diakhirkan sama Allah kezalimannya. Ini termasuk terjadi kepada Ubay bin Salul ya. Terus kemudian dari kisah yang kita tadi ceritakan ini, kita tahu bagaimana tipikal Yahudi dari dulu ya, begitu itu Pak ya. Break the rules tadi, merusak perjanjian ya dari dulu sudah. Maka kalau kita mau komparasi dengan Yahudi yang ada di belakangan ini atau berada di zaman kita, kan kurang lebih hampir sama itu. Setelah Perang Dunia Kedua itu, mereka terusir dari berbagai tempat. Terus kemudian Yahudi datang ke daerah Palestina, nggak diizinkan awalnya sama orang-orang Palestina. Tapi kemudian beberapa negara Barat menyerukan, kasihlah ruang sedikit itu. Begitu dikasih ruang, mulai itu lantas kemudian ya dilanggar. Terus kemudian ngambil sedikit-sedikit wilayah di Palestina, mulai nguasain ekonominya, terus mulai nyelundupin senjata ringannya. Senjata ringan mereka dapatkan, senjata berat didapatkan lagi. Sampai akhirnya ada pertikaian tuh antara Palestina dan Israel. PBB turun tangan. Apa yang terjadi kata PBB? Bagi dua sajalah. Sebagian untuk Palestina, sebagian untuk Israel. Begitu kemudian udah dibagi dua, makin menjadi-jadi lagi. Dibuat perjanjian nggak ada yang mempan Pak, sampai sekarang. Akhirnya dicaplok, habislah wilayah Palestina sekarang. Begitulah karakteristiknya. Jadi memang merusak perjanjian yang memang sudah ada. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini pembelajaran penting dari kisah pengkhianatan Yahudi kepada kaum muslimin, perang Bani Qainuqa. Tentu saja banyak ibrah-ibrah dan hikmah-hikmah yang lain yang mudah-mudahan kita bisa teruskan di pertemuan berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Mudah-mudahan majelis kita ini mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjadi asbab turunnya barakah dari Allah, juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Kita tutup dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.